Nah, di Indonesia kita melihat aktivitas belum ada penetapan peserta pemilu, tapi aktivitas kampanye tim sukses sudah jalan. Nah, pertanyaannya dari mana duit mereka? Iya. Ya. Apakah duitnya itu adalah bersembunyi di balik kekuasaan yang melekat? Apakah di kementerian atau di kepala daerah dan seterusnya? Itu terlihat. Sobat, jumpa lagi dengan saya Nur Hidayat Sardini, tentu dalam Gazebo NAS. Kali ini saya merasa terhormat memperoleh kedatangan tamu sohib lama. Sohib baru stok lama. Saya akan sapa Arif Nur Alam. Ya. Bung Arif. Ya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini ngapain ke Semarang? Ya, kebetulan ada kegiatan penguatan pendidikan pengawasan partisipatif Bawaslu RI. Selama berapa hari? Selama 3 hari. Sudah rampung nih semua? Sudah selesai. Mampirlah ke sini ya. Iya. Pokoknya kawan semua harus ada yang ke sini. Iya, saya harus memang berdosa kalau tidak harus ke sini. Sudah di Semarang tapi nggak ke NAS. Iya. Itu yang paling penting. Itu bakal dikutuk oleh sejarah itu. Kan dulu Bung Arif kan di urusan-urusan transparansi, anggaran, IBM, Indonesia, monitoring budget. Center, ya. Yang saya kira memang jarang orang mau berkecimpung di soal itu. Sekarang juga masih? Masih terus, ya kita harus konsisten. Ya, dari awal hingga sekarang. Berarti masih mengamati ya, bukan mengamati. Masih terus mengamati ya? Masih terus mengamati. Terhadap misalnya praktek politik uang. Boleh dong cerita praktek politik uang yang jadi gelutan Bung Arif? Dalam konteks politik uang, kita lihat setiap pemilu itu terjadi metamorfosis antara politik uang yang satu dengan politik uang yang lainnya. Kita melihat bahwa pemilu sebelumnya politik uang itu masih dalam tataran bagaimana melihat politik uang itu transaksinya pada konteks food buying. Food buying. Ya, padahal kita melihat politik uang itu dalam beberapa dimensi. Dimensi pertama adalah politik uang dimaknai yang disebut dengan kandidasi buying. Kandidasi buying. Iya. Di mana itu macam apa ya? Uang mahar ya? Uang mahar ya, yang di sana juga spesifik dana kampanye bagi para calon. Ya. Lalu kemudian kedua ada food buying, yang sering kita lihat di lapangan ini. Di lapangan transaksinya antara pemilih dengan calon atau tim sukses atau bohir ya. Lalu kemudian ada politisasi anggaran. Ini yang ketiga ya. Ini yang ketiga. Kemudian politisasi birokrasi dan juga adalah politisasi terhadap penyelenggara. Ya, 5 dimensi itu yang saya kira belum terlalu fokus untuk dibedah untuk memastikan pola-pola politik uang pada 5 dimensi itu bisa kita eliminasi atau kita nihilkan. Apakah masing-masing ada penyebabnya atau penyebab umumnya gitu? Ya, penyebab umumnya adalah kita melihat partai politik kita yang belum modern, masih ada upaya atau mekanisme yang belum terbuka, di mana bakal calon sudah ada kontribusi bagi partai politik yang untuk beli tiket. Iya, untuk beli tiket ya. Karena mendapatkan boarding pass untuk menjadi calon itu harus kemudian ada transaksional dan itu saya kira masih terlihat aromanya hingga sekarang, baik pada konteks presiden, kepala daerah dan juga caleg. Ya. Apakah juga karena jadi saya melihat tidak sesederhana sih ya, karena ada problem-problem bagaimana pengelolaan negara juga kan, pemerintahan juga. Benar. Kalau negaranya lalu pemerintahnya juga imun atau tidak terlalu demen terhadap politik uang, saya rasa itu akan mengurangi pada dimensi ketika sumber keuangan negara
Ya, jadi sasaran. iya benar. Itu yang dideda oleh Gus Gerudo Ambardi ya, Iya, iya, sebagai kartelian. iya, iya. Apakah di situ juga? Iya, iya, itu salah satu hal yang lain juga yang disebut dengan state capture corruption. State captures corruption. Corruption itu salah satu pintu masuk di mana tidak sedikit kita melihat elit kekuasaan yang ada sekarang, baik di partai maupun di kekuasaan itu berkecimpung pada dunia bisnis untuk proteksi keberlanjutan bisnis mereka. Nah, sehingga state capture corruption muncul dengan regulasi seperti tambang, ya sawit dan seterusnya. Masa pandemi kemarin, Masa pandemi kemarin. Alkes, Iya. ya. Dan itu APD ya. Iya, APD, dan itu bermetamorfosis pada konteks COVID kemarin. Ya, saya melakukan riset bahwa COVID kemarin adalah virus ya berkembangnya money politics. Karena ya banjakan untuk APBD dan APBN itu cukup strategis untuk digunakan. Apalagi Pilkada 2020 menjelang saat itu Indonesia masuk dalam negara yang memang trennya naik untuk COVID, dan juga itu dimaksimalkan untuk dana politik untuk kepentingan 2024. Itu terlihat nyata. Hanya kemudian bagaimana regulasi bisa mencoba mendeteksi sedini mungkin dan tidak ada ruang, tapi ternyata dengan tidak adanya undang-undang revisi, tidak adanya revisi undang-undang pemilu, itu juga akan memberikan ruang yang besar kayak air bah nanti. Oke. Ya, gitu. Itu di state capture corruption. Corruption. Itu juga masuk misalnya dimensi, kan banyak pejabat yang berlatar belakang pengusaha. Ya. Konyolnya kan kita tidak punya misalnya undang-undang seperti di Amerika ya. Ya. Undang-undang ini nih konflik kepentingan. Konflik kepentingan. Iya, kan? Sementara di Amerika mapan. Ya. Nah, sepemahaman Bung Arif, apakah ini betul-betul mengejala di Indonesia? Iya, saya kira gejalanya sudah terlihat. Hanya kemudian gejala itu bermain pada konteks yang ada yang silent, ada yang terbuka. Nah, yang terbuka itu hanya hilirnya, tapi hulunya itu ada di kerja-kerja silent. Di bawah permukaan, di bawah karpet. Iya, kita melihat bahwa kalau kita beberapa riset menunjukkan bahwa caleg kita kan masih didominasi di tingkat nasional oleh pengusaha. Dan kemudian di tingkat daerah itu hampir sama. Hampir semua ya. Hampir semua, dan itu menunjukkan bahwa kekuatan modal sangat luar biasa untuk keterpilihan seseorang dalam kompetisi di pemilu. Kalau di kasus-kasus APD ya, apa tuh alat kesehatan alat ya, kesehatan untuk ya. Jadi saya lupa. Itu kan banyak juga ucapan-ucapan pejabat, ya kan, yang kira-kira ujungnya mendorong supaya apa yang dia sampaikan secara yang disembunyikan tentang pesan untuk menggunakan produk, walaupun jelas itu tidak menyebut angka, tidak menyebut merek, tidak menyebut kepentingannya apa, tetapi di balik itu kan sebenarnya tersembunyi. Iya, kalau kita tengok ya kementerian yang berasal dari partai politik yang kemudian di OTT oleh KPK itu semakin menunjukkan fakta bahwa di situ ada ibaratnya ada terpapar ya dalam konteks bagaimana ada keinginan untuk menyiapkan dana politik, dan itu tersembunyi. Dana bansos itu tertangkap. Itu terkait dengan kementerian berasal dari partai politik, lalu lobster dan hal-hal yang lain itu dampak dari bagaimana COVID dijadikan pintu masuk untuk mengumpulkan pundi-pundi dana politik 2024. Rent seeking. Rent seeking. Itu di situ rent seeker-nya ada. Rent seeker-nya ya pejabat itu ya. Iya. Kan itu kan banyak gudang-gudang masih penuh dengan alkes gitu ya. Iya, itu masuk ke situ ya. Masuk ke sana. Jadi beragam cara memang sudah terlihat ya, dan kita menginginkan ya memang tidak ada harapan yang lain dalam konteks KPK juga harus bekerja keras, di sisi yang lain partai politik harus menahan diri ya. Dan saya juga berharap ya pemilih kita menyadari bahwa
rente atau dana politik yang ilegal, ya itu saya kira harus diberikan catatan penting untuk tidak memberikan pilihan terhadap partai ataupun orang-orang yang melakukan pola atau cara seperti itu. Karena itu akan merusak tatanan demokrasi Ya, kita pastilah. dan pembangunan kesejahteraan kita juga akan Pasti. sulit kita harapkan. Pasti. Itu kan masih state captures corruption itu Ya. kan saya heran juga ya. Berarti kan dia sedang mengabdi kepada bangsa negara, Ya, tapi sesungguhnya dia sedang berbisnis kan? ya, Dia sedang berbisnis melalui tameng Ya. jabatan ya, benar, kekuasaan. ya, Gitu ya? ya benar. Kita melihat ya kecenderungannya bukan hanya di DPR, tapi kita lihat di partai politik. Itu di samping elit-elit di partai politik kan semua punya punya perusahaan yang tidak kecil ya, Iya. dan kemudian pada struktur hierarkis di tingkat lokal juga hampir yang sama, sehingga ini semakin bukan lagi mengejala, ini epicentrum yang sudah terlihat dan bagaimana kita mencoba mencegahnya. Publik harus betul-betul melihat ini suatu persoalan yang besar yang akan merusak proses demokrasi kita dan juga akan merusak proses kompetisi kepemimpinan kita. Nah, itu harus memang ada upaya secara masif untuk menghentikan. Karena tabiat ini sulit, kita berharap bahwa mereka akan kemudian tidak melakukan itu. Ya, upaya untuk mencoba menyampaikan kepada mereka untuk tidak melakukan hal yang seperti itu. Di sisi yang lain juga masyarakat harus masif melakukan itu. Masyarakat ya tanda petik akademisi, teman-teman NGO itu menjadi satu kekuatan untuk merem ya epicentrum itu yang mulai muncul ya sampai sekarang. Misalkan ya harusnya semua kementerian baik yang berasal dari partai politik maupun non partai politik itu tidak kemudian melakukan aktivitas ya. Konteksnya pemenangan atau koalisi, padahal ini belum ada penetapan peserta pemilu, untuk melakukan gerilya ya, dengan menggunakan fasilitas negara, protokol negara dan seterusnya, itu saya kira sangat mempertontonkan hal yang kurang baik di hadapan publik. Harusnya mereka bekerja memberikan pelayanan. Ya. Tidak sedikit banyak menteri kita lihat. Kalau model state captured corruption tadi itu apakah juga di negara lain ada? Ya ada, di negara lain ada, tetapi kemudian itu mampu terdeteksi ya dengan cara bagaimana mereka secara benar-benar melaporkan dana kampanye mereka. Iya kan. Kalau di sini masih kita lihat ada hamba Allah, ya, dan juga masih menggunakan nama orang lain, itu yang menjadi soal. Di sisi yang lain ya verifikasi terhadap audit terhadap dana kampanye kita masih sifatnya ya sampling yang tidak menohok akar masalah. Di sisi yang lain undang-undang kita juga sudah membolehkan ya dana-dana operasional, dana itu kemudian itu tidak dianggap sebagai bagian dari money politics. Itu juga menjadi soal tersendiri. Kalau di Amerika kan misalnya ya tidak dibatasi. Ya. Ini cerita setelah Bill Clinton ya. Ya. Soal yang dulu ramai dengan Jim Sriati kan. Lalu kan kemudian dibikin aturan yang kalau tidak salah namanya super PAC kalau salah. Benar. Jadi semua tidak dibatasi. Tapi polisi pajak bekerja. Dan Bung Arief tahu bahwa polisi pajak di Amerika itu jauh lebih berwibawa, lebih ditakuti. Bahkan jika dibandingkan dengan misalnya FBI gitu ya. Kan biasa aja misalnya dibiarkan, tapi pajak bekerja. Bagi mereka yang jor-joran lempar uang gitu ya, masuk ke kas negara. Gimana itu? Iya, betul. Kalau di negara yang lain kita lihat sistem akuntabilitas ya sektor perpajakan itu terdeteksi dengan bagus oleh negara. Di sisi yang lain ya semua pihak ya jujur untuk menyampaikan ya nama dan sumbangan mereka ke partai politik. Ya.
sehingga publik tahu. Jelas ya. Jadi transparansi sebagai pintu masuk untuk memastikan partisipasi masyarakat itu tinggi dan cerdas untuk memberikan pilihan politiknya. Nah, di Indonesia kita melihat aktivitas belum ada penetapan peserta pemilu, tapi aktivitas kampanye tim sukses sudah jalan. Nah, pertanyaannya dari mana duit mereka? Iya. Ya. Apakah duitnya itu adalah bersembunyi di balik kekuasaan yang melekat? Apakah di kementerian atau di kepala daerah dan seterusnya? Itu terlihat. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Orang juga kementerian nggak terdeteksi tadi. Iya, itu yang. Apalagi modus-modusnya. Modusnya, iya. Padahal itu sudah, kalau kita melihat itu ada abuse di sana sebenarnya. Bahwa ada kekuasaan yang melekat pada mereka, tapi mereka melakukan aktivitas untuk persiapan ya kontestasi pemilu. Kalau orang non negara menurut saya biarkan aja. Iya. Tapi jika itu dilakukan bagaimana seorang pejabat tinggi berkeliling kemana, semua video drone, video di mana-mana itu terpasang, pasti kan bukan uang pribadi kan? Iya, jelas karena dia datang dengan protokoler. Iya, biaya negara. Iya, lalu kemudian ya fasilitas yang melekat pada mereka, sehingga harusnya ini KPK harus serius bahwa menghindari proses abuse of power kepada semua pejabat itu untuk tidak melakukan aktivitas kerja dengan cara-cara yang kita lihat sekarang ya bukan untuk kepentingan tupoksi yang melekat pada mereka, tapi ya berkaitan dengan mobilisasi pemenangan ya dan seterusnya. Saya kira itu akan mempertontonkan ya. Sudah begitu enggak naik juga elektabilitasnya ya. Kan kacau kan. Kan kita tahu di setiap bandara yang di bawah kementerian dia kan kita agak terus saja agak jenuh. Dan momok. Ya kan, itu kan nggak boleh menurut saya. Nggak boleh, karena kalau di luar itu orang swasta duit-duitnya siapa kan suka-suka aja. Iya, benar ya. Kalaupun swasta dia harus terlihat apakah memang upaya memfasilitasi itu seperti apa? Apakah itu sudah masuk proses mengarahkan atau kepada kelompok tertentu atau bagian dari kegiatan pemerintahan? Iya, betul. Ya. Misalkan banyak pimpinan MPR, pimpinan DPR juga, ya tidak sedikit melakukan anjang sana di hari kerja, ya, yang dimana atribut jabatan mereka melekat. Di sisi yang lain, protokoler mereka juga mendampingi mereka yang dibiayai oleh negara, fasilitas yang itu, bahkan yang cenderung kita melihat menggunakan program yang melekat pada jabatan dia itu sangat sebenarnya miris ya. Itu embedded abuse of power. Iya, itu abuse of power sebenarnya. Yang kayaknya dianggap lumrah aja. Ya, kita melihat aparat penegak hukum kita belum serius ya. Mungkin serius, cuma ada yang dikhawatirkan. Iya, kalau harusnya kayak seperti aparat penegak hukum misalnya KPK. Ya, terlepas bahwa revisi undang-undang KPK mengakibatkan publik juga bertanya tentang komisioner sekarang. Tapi harusnya itu menjadi challenge buat dia untuk membuktikan agar supaya mereka bukan bagian dari kelompok apapun, bahwa mereka betul-betul bekerja untuk titik temu yang paling moderat untuk memperbaiki keadaan kan hukum. Iya. Institusi hukum. Benar. Institusi penegak hukum. Iya. Nah, konyolnya kan itu juga bagian dari masalah sekarang. Iya, itu bagian dari masalah. Kita lihat kasus-kasus Sambo, kasus-kasus Pinangki, apalagi sekarang 303. Iya, 303 apalagi mulai baru sekarang MA, jadi saya kira memang harus ada upaya radikal saya kira ya bagi siapapun termasuk KPK yang kita masih walaupun tidak bisa kita harapkan maksimal. Kalau radikal berarti kan ada aspek atau variabel lain yang harus dihitung, Bung Arief. Ialah kepemimpinan. Ya. Ya kan? Saya enggak yakin deh karena dulu selalu berharap paling yang begitu. Ya. Enggak ada orang local strongman, orang strongman, orang kuat. Gimana itu? Memang ketika harapan kita kepada KPK yang mungkin sangat jauh dari harapan publik ya. Hari ini. Maka publik memang harus segera bergerak untuk merapatkan barisan kemudian untuk memberikan deteksi dini.
agar supaya pola-pola seperti itu terhentikan, ya paling Itu tidak yang- diminimalisir, dan juga masyarakat harus cerdas untuk memberikan pilihannya ke depan, ya. Gejala yang paling menguat itu kapan, Bung Arif ya? Mungkin 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Sekitar 5 tahun terakhir ini. 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Kelihatannya di penghujung, di periode kedua Jokowi, kelihatannya ini terlihat tidak bisa dikonsolidasi oleh presiden sekarang karena sudah jalan sendiri, ya. Ya. Misalkan ya aktivitas menteri dan aktivitas kementerian itu nggak bisa dikontrol ketat oleh presiden sekarang. Semua menterinya baik yang berasal dari partai politik dan seterusnya. Nah, di tataran legislatif juga semua pimpinan MPR, semua pimpinan DPR juga melakukan hal yang sama. Jadi kepada siapa ya kita berharap? Memang tidak ada publik yang harus kemudian memberikan memberikan warning kepada mereka agar supaya tidak jor-joran menggunakan jabatan mereka atau berpotensi melakukan abuse of power. Gimana itu? Kalau harapannya pada kita, pada publik, sementara Bung Arif tahu publik ini kan juga punya problem. Bagaimana itu? Ya, kita tetap berharap demokrasi ini berjalan. Ya, hanya kita melihat proses demokrasi kita yang carut marut dengan proses kelihatannya politik uang, abuse itu luar biasa tinggi. Maka ya kita harapkan kampus, mahasiswa, dan mungkin masih ada juga orang-orang di partai, ya, orang di DPR yang mungkin concern, yang punya visi yang sama, masih peduli untuk itu. Karena juga saya meyakini bahwa di Republik ini di banyak level jumlah atau stok orang baik sebenarnya lebih banyak. Masih banyak, hanya posisi tidak diuntungkan untuk ditempatkan pada posisi yang strategis. Atau punya alasan takut, khawatir. Ya. Public ethics kita ini kan parah sebenarnya. Iya kan? Dalam seluruh lini juga saya lihat begitu. Sementara pemilih sendiri kan tidak capable, tidak punya kekuatan politik. Mudah dimobilisasi. Mau dimobilisasi dan dia tipenya bukan critical mass. Nah, sebenarnya harapan bisa saja, banyak harapan-harapan di lembaga yang lain, KPK atau aparat penegak hukum. Tapi juga harapan kita kepada Bawaslu, sekalipun mungkin ini menjadi debatable, bahwa Bawaslu tidak harus melakukan lagi pengawasan pada soal-soal teknikal. Dia harus masuk kepada hal-hal yang substansial. Harus naik kelas lah. Harus naik kelas. Ya, dia harus naikkan kelas. Pada zaman-zaman pada zaman NHS itu harus meletakkan fundament, kemudian ke depan sebenarnya periode yang sekarang harus tunsnya naik. Karena kan memang tidak ada alasan lagi untuk tidak bekerja dengan sebaik mungkin kan. Kalau dulu kan masih bisa ditunjukkan dengan jelas soal kewenangan. Kalau masa NHS ya kewenangan, kemudian kelembagaan juga di tingkat lokal belum permanen seperti sekarang. Dan kita benahi waktu itu kan. Peletakan dasar bagaimana kesekjenan yang dulunya masih eselon 2 kemudian eselon 1. Kalau ingat-ingat itu aku juga heran ya, kenapa kok bisa ya? Padahal dulu kan serba terbatas, Bos. Serba terbatas. Selain dukungan publik yang kuat, saya rasa, terutama teman-teman NGO ya. Ya karena sosok juga ya, sosok juga ya. Jadi masih lumayan itu ya, sosok NHS itu ya. Masih laku lah kira-kira. Masih laku ya. Waktu itu. Ada visi yang jelas. Ada visi yang kuat. Kalau visi kuat, visi yang jelas dan kuat, dan itu saya kira dengan sendirinya kelompok-kelompok yang punya visi, baik di level Bawaslu pada tataran level yang paling bawah, teman-teman masyarakat sipil, saya kira itu akan ada titik ketemu. Ente baca juga itu Bung Arif ya? Ente baca juga kondisi itu ya? Saya baca, saya kira perkembangan sekarang dari periode ke periode tentang Bawaslu, ya, sehingga kemarin saya juga melakukan konsolidasi dengan teman-teman walaupun sifatnya terbatas. Harusnya Bawaslu menaikkan level pengawasannya. Ya. Kalau persoalan tentang menghitung itu sudah clear, kita kira Bawaslu sudah cukup selesai karena jajaran di tingkat bawah pun itu sudah terbentuk dengan bagus. Ya. Strukturnya udah lengkap, di mana ada KPU, di situ ada Bawaslu. Dulu nggak ada yang res, misalnya Panwaslunya udah bubar ini. Lalu intensitas penguatan di internal juga cukup. Kewenangannya juga. Ya, kewenangannya juga. Check and balance kuat. Gitu. Maka pilihan yang harus dilakukan adalah sudah menaikkan tensi pengawasannya ke hal-hal yang substansial. Kalau ini acara didengar oleh
Bawaslu, kira-kira Bung Arief apa yang akan sampaikan dan tunjukkan di mana itu sebenarnya bisa dipenuhi? Iya, ditunjukkan adalah bagaimana penguatan kepada internal kelembagaan, ya adalah melatih investigasi. Karena untuk masuk hal-hal yang substansial pada isu utama pemilu itu dibutuhkan memang pola-pola skill investigatif. Karena untuk mengawasi hal-hal yang politik uang, ya, yang dengan dimensi 5 tadi nggak bisa dikerjakan dengan kerja-kerja teknokratis, Nggak mungkin. ya, dengan normatif. Dia harus Di belakang dilakukan, meja nggak mungkin, Iya. nggak ketemu. Maka upaya tools sederhana melatih investigasi menjadi penting, ya, sehingga ketika kemudian menjala itu nggak ada ikan yang terlepas. Terlepas bahwa ada persoalan di Gakumdu, tapi itu soal lain. Iya. Tapi bagaimana memaksimal internal. Termasuk misalnya audit forensik, Audit forensik. ya kan, financial audit forensik, Iya, itu menjadi penting. cyber Iya. forensik, Iya. gitu ya, yang berdimensi pada Iya. fintech, Iya. berdimensi dengan Iya. Bitcoin, Iya. itu kan bukan tidak mungkin juga. Iya. Saya kira dia menggalang kepada PPATK bukan hanya normatif, kerjasama MOU, tapi betul diwujudkan. Ya, harusnya Iya, diwujudkan. Saya kira upaya Bawaslu melakukan MOU kepada lembaga-lembaga yang lain itu memang kita pikir itu penting, tetapi bagaimana mengimplementasikan MOU itu menjadi bisa diterapkan di tingkat lapangan. Bawaslu kenapa kalau pada posisi itu tadi Ya, mungkin saja saya melihat Bawaslu masih melakukan konsolidasi internal? internal. Kan udah lewat Ya, itu. sebenarnya ini cukup lama. Lewat lah sudah harusnya ya. Harusnya di begitu tahapan, apalagi verifikasi partai politik yang sedang berjalan. Ya, itu sudah harus selesai. Sebulan pertama lah. Ya, Tapi kalau sudah lewat 3 bulan ya enggak bisa juga. nggak bisa Kapan naik kelasnya? ya. Ya harus tidak ada pilihan, harus naik kelas untuk tetap trust publik terhadap Bawaslu itu tetap tinggi, maka ya naik kelasnya harus dilakukan. Iya. Pertama bagaimana, saya kira melakukan kolaborasi, saya kira itu sudah dalam ada konsep. Lalu kemudian bagaimana internal itu juga harus kuat, ya. Baik secara kerja-kerja teknokratis yang ada maupun kerja-kerja substansial dalam konteks bagaimana memfokuskan pada pengawasan yang substansial. Itu menjadi penting. Tapi kalau BIMTEK pelatihannya kelihatannya kita lihat hanya yang teknokratis, maka kita bisa pastikan tidak akan bisa menjangkau. Ya, kadang-kadang itu pun juga nggak dipenuhi kok. Ya. Iya. Ini soal jangkauan Iya. pikiran ya, yaitu visi. Iya. Orang bisa, kan lagi-lagi kepemimpinan deh. Iya. Sebaik apapun lembaga, Iya. sekuat apapun kemenangannya, Iya. ya jika tidak diikuti oleh visi yang kuat ya agak repot. Iya. Ya memang kita melihat pada periode sebelumnya ada 1-2 titik bagaimana kewenangan yang melekat. Biasanya Bawaslu memberikan sanksi kepada calon yang ditetapkan oleh KPU, sanksi administratif. Ada 1-2 yang persoalan kemudian di challenge ke MA dan itu kalah, ada beberapa tempat. Saya pikir bukan persoalan kalah atau berhasil, tapi ketika kewenangan itu digunakan itu memberikan efek kecut. Iya. Nah, ini yang juga harus menjadi progres atau menjadi catatan penting bagi Bawaslu sekarang. Kira-kira untuk menaikkan kelas pada titik apa? Apakah mereka sudah mempersiapkan hal-hal yang menjadi pembelajaran kemarin ketika hendak melakukan naik kelas kan? Masihkah ada ketakutan dari Bawaslu Kabupaten Kota Provinsi ketika mereka kewenangan diberikan itu digunakan besar, yang besar itu digunakan, kita belum melihat itu. Nah, Ada kan percuma juga kewenangan kuat, organ lengkap ya, dengan hasil seperti itu. ya, Karena kan aku lihat nih ya, data mereka itu praktek politik uang itu paling tinggi. ya, Itu pun aku yakini itu sekedar fenomena iceberg, ya, fenomena gunung es. ya, Tapi yang lain, yang secara kualitatif dilaporkan, ya, saya yakin, bukan yakin, memang benar-benar ya. lebih banyak. Satu juga yang bisa diambil pilihannya bagaimana mencoba mensterilkan ya, seluruh jajarannya, karena kita melihat
data yang ada di DKPP, ya kan? Iya. Tidak sedikit ya, sekalipun Iya. kita lihat dominasi banyak di KPU, tapi Iya. masih ada saja teman-teman Bawaslu. Betul. Itu salah satu treatment dia untuk memastikan tim di bawah itu betul-betul clear form, untuk betul-betul naik kelas. Kalau mau naik kelas tapi resource juga tidak dinaikkan, maka ya juga percuma menuai masalah. Itu kan sekarang instrumentasi Bawaslu Iya. di sekretariat di sekretariat itu kan besar sekali. Ya, TA tersedia, ya, tim AS tersedia. Menurut saya seluruh prasyarat yang diperlukan ya, untuk menjadikan lembaga itu lebih par excellence ya. sudah terpenuhi semua. Iya. Nah, oleh karena itu ya memang intensitas mekanisme koordinasi penguatan memang sudah harus juga berubah. Ya, bahwa dibutuhkan orang yang berintegritas, yang independen tidak cukup hanya itu. Mereka dibutuhkan adalah bagaimana punya kualifikasi, bagaimana punya kepemimpinan, visi yang kuat, dan bagaimana mereka membangun networking dan connecting kepada pihak luar. Itu saya kira mengorganize, ya, mengelola sumber daya yang ada di dalam, ya, connecting keluar seluas mungkin, ya. Lalu kemudian bagaimana menaikkan juga kualifikasi mereka. Jadi kemudian kalau ekspektasi publik bahwa mereka naik kelas, bahwa ya banyak hal yang perlu dibenahi. Paling tidak bisakah 1 tahun ini untuk mengurangi tingkat sentuhan DKPP terhadap Bawaslu? Itu salah satu juga ya, walaupun masih banyak hal yang lain ya. Nah, itu juga menjadi pertimbangan bagaimana memastikan bahwa mereka clear. Ya, independensi, integritas menjadi penting karena itu bangunan kepercayaan publik ada di titik itu. Public trust ya. Public trust. Terakhir Bung Arif, itu apa ada cara yang lebih enak gitu ya? Selain misalnya Bawaslu dalam gambaran seperti itu, ada satu aspek yang selalu saya perhatiin tentang pemilih. Saya kemarin sampaikan, Bung Arif tahu, saya lagi concern banget soal kapasitas pemilih. Ya. Kita bikin lembaga penyelenggara pemilu makin hari makin baik. Ya. Dari pemilu ke pemilu makin lengkap. Seluruh instrumentasi demokrasi elektoral kita udah lengkap. Tapi memang yang tidak pernah kita pikirkan adalah pemilih. Ya. Ya. Ya, pemilih memang beberapa karakter, ada yang skeptis, yang sudah apatis, ada yang sudah permisif dan seterusnya. Ini yang harus kemudian dipetakan oleh teman-teman Bawaslu untuk menaikkan, ada membangun kesadaran pada titik itu. Pada saat yang sama juga ya bagaimana pola-pola transaksional yang dilakukan oleh para calon kepada pemilih itu harus diputus. Nah, bagaimana caranya? Memang tidak ada pilihan yang lain yang harus dilakukan, ya membangun networking, connecting baik terhadap masyarakat sipil maupun kepada kampus. Itu menjadi penting. Ya. Sehingga bangunan kesadaran bagi pemilih itu menjadi hal yang sangat krusial untuk memastikan juga para caleg itu tidak mudah untuk mengklaim bahwa jika kalau dikasih duit udah selesai. Ya, itu juga yang harus dijawab oleh pemilih. Pemilih kita itu terlalu mudah untuk diklaim bahwa mereka mudah untuk diberikan sesuatu, kemudian mengarahkan pilihan pada calon tertentu. Ini juga harus dijawab oleh pemilih. Gambaran Bung Arif terakhir 2024 apa akan yakin juga masih akan seperti itu? Ya, saya yakin polanya akan terjadi seperti itu, bahkan ya semakin jor-joran. Karena komplikat pemilu 2024 kita sangat kompleks, ya, di mana semua gajah-gajah akan turun. Iya. Iya. Nah, karena ini adalah pemilu yang betul-betul secara totalitas serentak, maka kita bisa pastikan semua gajah-gajah, semua kekuatan oligark itu akan turun. Nah, pertanyaannya kemudian sejauh mana penyelenggara tanpa kecuali Bawaslu menyiapkan instrumen, menyiapkan desain untuk memastikan gajah-gajah dan oligark itu tidak seenaknya bekerja untuk mempengaruhi mereka dan mempengaruhi pemilih. Tidak merusak tanaman. Ya, tidak merusak tanaman yang sudah dibangun, ya, yang sudah didesain. Harusnya dia mendesain yang lebih kokoh
untuk melihat pertarungan ini luar biasa. Dan juga pemilih kita, ya saya kira kita sudah harus menyadari kita pemilih jangan mau diklaim bahwa sangat mudah diberikan sesuatu untuk mengarahkan pilihannya. Dan ini harus terkonsolidasi. Karena saya juga di beberapa daerah dan di beberapa tempat sering mendengar bahwa beberapa kekuasaan juga sering mengatakan pemilih kita mudah untuk diracuni hal-hal tertentu untuk memberikan pilihannya secara pragmatis kepada calon tertentu. Ini juga bagian yang harus dijawab oleh teman-teman masyarakat sipil dan pemilih, dan juga ini harus ada relasi kolaborasi dengan teman-teman di penyelenggara. Oke, Bung Arif, atas kedatangannya sangat bermanfaat. Ya, Sobat, sama-sama. Terima kasih. Oke, kita akan semua di kali kesempatan.